Halo, jumpa lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan ke Floki. Floki kayaknya belum diulas guys ya. Ya seperti biasa, setiap koin yang saya mau ulas sedikit atau paling tidak ya membacalah ini itunya gitu ya. Paling tidak itu saya membelilah walaupun nilainya cuma 200.000 ya nggak apa-apalah, kita beli taruh saja, naik dan turun ya nasib lah gitu ya. Oke geng, selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat market capnya, kemudian websitenya dan lain. Saya juga belum membaca guys karena FOMO aja, orang ngomong Floki pak ikut beli. Ya nggak apa-apa lah, saya ikut-ikutan aja sih. Tapi kenapa saya membeli? Kalau di luar tahun 2023 saya nggak akan beli, tapi 2023 ini karena memang kebetulan kebanyakan semua koin sedang ada di bottom lah, sedang ada di bawah, sedang menunggu nasib apakah dia akan naik ke atas atau malah runtuh kembali. Itu saja peluangnya kedua, karena dia sideways cukup lama mulai dari kemarin awal-awal tahun. Saya berharap nanti bisa sampai 2023 sampai bulan 8 seperti itu, atau setahun inilah gitu, dia tidak kemana-mana guys. Kenapa? Karena saya hanya bisa membeli sedikit demi sedikit guys, karena saya cukup banyak saya kumpulin gitu ya. Namanya juga ngulas token. Kalau saya tuh token satu koin saya beli banyak, waduh nggak bisa guys. Komitmen saya kan kalau membeli token saya membelilah walaupun nilainya sedikit gitu, tapi seenggak-enggaknya saya tahun ini kalau ini ya saya akan nambah pelan-pelan 100 200 gitu, punya duit ya tambahin, termasuk koin-koin lain yang dari kemarin saya beli sama juga minim-minim ya 200.000 gitu. Jadi yang sudah banyak ada, yang masih sedikit ya banyak juga sih. Mungkin total ada 20 satuan token dan koin kalau total. Oke geng, malah ngobrol di depan. Sebelumnya kalian lihat dulu intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, ini dia, langsung baca ke coin market cap-nya. Di rankingnya juga masih jauh guys, di peringkat 216, belum masuk dalam 100 besar. Seperti itu ya, dia lahir di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Sekarang harganya 0,7 rupiah ya, mungkin sebentar lagi menuju 1 rupiah lah. Market capnya itu sekarang ada di 6 berapa ini juta, ini miliar, ini wow ya 6 triliun rupiah guys market capnya. Gila juga kan, berarti besar juga. Nah kebetulan secara total terdilusi itu 14 triliun. Terdilusi apa guys maksudnya? Sebentar saya lihat coba deh. Kapitalis pasar jika suplai maksimum beredar. Kapitalis pasar terdilusi penuh, harga dikalikan suplai maksimum. Jika suplai maksimal 0, FDC harga kali total. Jika suplai maksimum tidak terbatas atau tidak tersedia, terdilusi penuh menunjukkan. Oh maksudnya kalau total apa tuh namanya, total sudah di ini kali ya. Nantilah guys ya, saya coba cari tahu deh. Saya hanya membaca di sini tiba-tiba aja pengen ini gitu ya. Kemudian ini perdagangan hariannya dalam waktu 24 jam terakhir itu 776 miliar rupiah. Lumayan gila guys, timbang koin meme begini. Kemudian apalagi ini suplai beredar sekarang ada 8 triliun.
Kemudian suplai totalnya ada 9,9 triliun token ya, 9 triliun ya, ini juta, ini miliar, ini triliun ya, triliun. Ini suplai maksimal 20 triliun. Kita tidak tahu, saya udah sedikit mencari tadi burning rate-nya udah berapa, berita tentang pembakarannya udah berapa Pak. Apa karena ini total suplainya itu ataukah sisanya itu yang di staking gitu, atau di lock gitu ya. Ini kan jumlah koin yang telah dibuat dikurangi koin yang telah dibakar. Nah, mungkin dibakar sebagiannya. Dapat disamakan dengan yang berada di desa saham jika data ini belum diserahkan proyek atau diverifikasi oleh tim CMC. Suplai total menunjukkan. Jadi mungkin total supply itu yang beredar lah gitu ya, di luar yang di staking, di lock dan lain-lain seperti itu guys. Berarti ada di luar itu, termasuk di luar yang di burning. Mungkin ada di supply maksimal ini mungkin. Cuman saya tadi nyari data burning rate-nya kok nggak dapet ya. Oke, dia ada di jaringan Ethereum, numpang di sana. Kemudian ini harga biasa lah ya. Semuanya kalau kita lihat di sini dulu pernah tinggi juga guys, pernah menyentuh 4 rupiah, sekarang 0,1 ya. Kalau misalkan kalian beli banyak nanti bisa naik kembali ke sini ATH nya ya, udah lumayan, tinggal kalikan aja sih itu ya. Apalagi sudah, kita coba ke ininya deh, ke apa namanya, ke websitenya. Oke, ini yang audit ya, auditornya ini Setrik, kebanyakan Setrik sih. Mereka ngaudit apa sih namanya, mungkin ya projectnya, ininya, itunya gitu ya, mungkin yang penting ada di audit lah sekurang-kurangnya ya. Ini kita meyakinkan kita gitu. Kemudian ini kontraknya, kontrak ininya kalau kalian mau masang di ada dua guys, ada di Ethereum, ada di Binance Smart Chain, ada dua. Kalian bisa copy kalau mau masukkan di MetaMask. Kalau di Trust Wallet kan tinggal ngetik Floki dia keluar. Kalau MetaMask kadang-kadang kita harus ngisi dulu. Seperti itu. Atau misalkan kalian mau bikin wallet khusus sendiri, dia pakai smart contract ini. Oke, kita masuk ke media sosialnya. Sebelum ke apa namanya, ke websitenya, kita masuk ke Twitternya, lumayan banyak sih ya. Ini sudah 431.000 follower ya, lumayan lah guys. Follower ini juga penting ya, kalau sekian banyak nanti ambil aja 10% holdernya kan sudah lumayan gitu ya. Update-nya 4 hari lalu masih, nah ini malah 20, ini Hotbit News ya, Floki 1 jam yang lalu lah, ini 1 jam yang lalu dia sudah update. Artinya pengembangnya, tim mereka ada yang ya masih aktif gitu ya. Tinggal kalian ikutin saja ini kalau kalian mau apa sih namanya, trading. Kalau invest itu maksudnya kita beli 200.000 kemudian lupakanlah, kita target kita mungkin ngikutin halving Bitcoin di 2024. Anggap aja kita mulai mengintai dia, melihat harian dia itu misalkan di pertengahan 2024, 2026 ya. Sebenarnya nggak perlu amat beginilah. Kalau yang mau trading mungkin kalian perlu ngeliat seperti ini, karena ya kalau cuman 200.000 nunggu bulan depan udah belum ada apa-apanya guys. Kalau kembali ke ATH nya pun tadi kan baru 5 rupiah ya. Kalau 1 juta rupiah kemudian tiba-tiba naik menjadi 5 rupiah, duit kalian jadi 5 juta rupiah kan, itu saja ya. Kalau punya token 1 juta token gitu, tiba-tiba naik jadi 5 ya kan, baru 5 juta gitu ya. Kalau 1 juta berapa duit ya, di kisaran 500.000 kalau nggak salah ya. Nih 250.000 kalau nggak salah kemarin apa ya, kalau nggak salah ya, itu saya dapat 356.000 katakanlah. Untuk ke 1 juta ini berapa, kalikan 3 ya, kalikan 3 berarti
250 ya, 750.000 800.000 kalian dapatkan 1 juta koin. Tiba-tiba dia naik kembali ke ATH-nya tertingginya dia ya, yang pernah dia capai gitu, pernah dicapai sama si Floki di sini di 4,5 malah ya, atau 5 rupiah lah anggap, untuk menuju 5 juta ya. Kalian bisa mungkin di 2024 pertengahan gitulah ya. Harapan kita cuman itu sih guys, cuman menunggu halving Bitcoin di 2024, nggak tahu harinya apa. Biasanya dia mulai naik merangkak pelan-pelan seperti itu kalau ngelihat data masa lalu ya. Apalagi yang kita lihat kan hanya seperti begitu, rata-rata spekulasi. Kalau ngomong spekulasi ya begitu. Oke, kemudian apalagi di sini kita mungkin nanti ke websitenya, karena rupanya dia punya beberapa project ya, walaupun ini adalah koin-koin meme awalnya kan sama seperti Dogecoin, Shiba Inu dan lain-lain, itu kan koin-koin meme aja sih ya. Bong, Yoshi dan lain-lain itu koin meme, cuman karena mungkin terkenal, mungkin karena mereka ini banyak investor yang masukin duit untuk mengerjakan project lah seperti itu. Project dia Pak lumayan ada. Oke, ini di Twitter ya, kalian bisa lihat di Twitter sana. Kemudian kita coba lihat di tempat lain lagi, media sosial lain, Reddit. Oke, karena kalau mau ngeliat web papernya ini guys, lihat web papernya sih sebetulnya sebaiknya kalau ini yang baca ini guys, namanya ini yang baca ininya ya, baca apa sih namanya, white papernya seperti itu. Ini projectnya dia nih yang jelas, ada 4 lah gitu ya di ekosistem dia seperti itu. Ada Vanhala, ada Floki V, ada Floki University dan NFT seperti itu. Itu kalau bisa itu white papernya lah di situ. Ya harus membaca guys gitu, kalau nggak baca sih ya gimana kan, kalian harus juga jaga apa namanya, spekulasi, tapi setidaknya cari tahu lah sedikit seperti itu. Oke, kemudian saya terjemahkan saja deh. Oke, ini adalah cryptocurrency rakyat gitu. Floki adalah token utilitas dari ekosistem Floki ya, dia punya ekosistem sendiri ya, seperti ini game, ini permainan game untuk mendapatkan NFT. Ini kalau kalian mau cara bermain ini ya, tinggal klik cara bermain. Saya tadi udah mencoba tapi agak lama lah, menggunakan PC soalnya ini kan, menggunakan PC, sementara saya pakai handphone. Nanti kapan-kapan dicoba Pak, mau pakai ke PC mungkin ya. Kemudian ada Flockify, itu adalah apa sih namanya, keuangan terdesentralisasi. Floki adalah nama payung untuk rangkaian produk keuangan yang terdesentralisasi atau tidak terpusat gitu, yang akan diluncurkan di bawah merek Floki. Ada Locker adalah protokol paling inovatif di industri untuk mengamankan aset digital ya, nama juga Locker ya, mungkin kunci kali ya, kunci token liquidity pool dengan aman. NFT token yang dapat dipertukarkan dan multi token hanya dengan beberapa klik. Locker Floki diaudit oleh Certic dan didukung oleh merek Floki yang kuat. Nah kemudian, ini dia ininya ya. Kami ingin memperjelas bahwa ini hanya permulaan. Floki sudah membuat solusi staking asli, jadi pantau terus dan pembaruan tentang utilitas DeFi Floki. Apakah kami menyebutkan bahwa 25% dari biaya yang diperoleh dari Floki dikonversi menjadi token Floki dan dibakar secara otomatis? Baca lebih lanjut di Flockify Medium. Gede juga sih, 25% tuh bakarannya guys. Cuman tadi kok saya nyari data pembakarannya kok nggak kena ya. Harus baca lebih banyak sebetulnya sih ya. Berikut solusi keuangan terdesentralisasi. Ini ada banyak sebetulnya guys. Tadi tinggal klik di Medium. Nanti saya akan coba baca juga sih seterusnya. Saya nggak bisa menceritakan di sini, kalau saya memberi gambaran saja lah gitu ya. Membuat ini proyek masuk proyek oke, nanti biar saya baca, kalian juga membaca sendiri. Kemudian apalagi nih, ada Floki Place, kayak toko apa sih namanya, toko online lah gitu ya.
Ini adalah upaya Floki untuk mengganggu perdagangan Web3 dengan menciptakan lingkungan bagi orang-orang untuk memperdagangkan NFT dan barang dagangan dengan kripto dengan cepat, hemat biaya dan global. Shopee.floki.com aktif untuk semua kebutuhan Flokis dan telah bermitra dengan Binance Pay untuk menerima pembayaran dalam berbagai mata uang kripto. Ya kayak Shopee gitu guys. Ini kalau mau beli seperti ini ya. Coba bisa enggak? Oh bisa guys. Topi harganya 600.000, tapi kok pakai ini, bukannya pakai ini ya, bukan pakai. Coba klik guys. 600.000 color black and white. Ya kalian cobalah lihat di sini ya, kalau mau beli ya namanya kita harus nyoba guys. Apakah nanti dibayar pakai Floki, kemudian hasil pembayaran nanti misalkan dipakai Shopee atau Google Pay. Ada beberapa cara di situ sih ya. Ya karena ini adalah bagian dari utility guys, kegunaan dari token itu. Jadi token itu bisa membeli jaket, bisa membeli topi, itu berarti kan ada kegunaannya itu. Jadi memang ada gunanya gitu. Maksudnya kan di situ, itulah yang dinamakan dengan utility. Kalau Floki cuman dibikin, ayo beli Floki 1100, 1200, 1500. Ya buat apa sih Floki itu? Buat pajangan di kamar ya itu namanya nggak ada utility. Nah kalau ada utility, kalian bisa membeli kayak gini, beli jaket, beli topi, beli handphone kali ini, apalah semacam-macam. Itu adalah utility-nya. Seperti itu, kegunaan lah, artinya duit itu bisa dipakai. Walaupun ini kok nulisnya kok 760.000, bukan pengen sih misalkan bayar pakai token 700.000 Floki misalkan, seperti itu kegunaan gitu ya. Tapi mungkin seperti itu kali guys. Sebelum mau mencoba, nantilah akan mencoba nanti kapan-kapan. Karena ini toko Flokinya ada situ ya. Kemudian ada Universitas Floki. Ini maksudnya pendidikan untuk apa ya? Membantu mengisi kesenjangan pendidikan kripto untuk lebih dari 1 miliar pengguna yang diharapkan masuk ke Web3 di tahun-tahun mendatang. Semuanya sambil menceritakan kesadaran akan token Floki. YOF memiliki tes beta yang berhasil dengan 300 pelamar yang bersemangat. 20 siswa yang beruntung menikmati kelas langsung selama seminggu di lingkungan kelas fitur Floki. Rilis pertama asinkron untuk Universitas Floki diharapkan pada awal 2023. Oh, sekolahnya begini guys. Kalau kalian ngelihat adik kalian atau anak kalian, cucu kalian tuh apa ya, Roblox ya tuh, kayak gitu tuh, cuma ini sekolah gitu, sekolah. Nah ini universitas menjadi token Floki menjadi token itu. Nah seperti itu guys. Tapi ya kalian harus bahasa Inggris lah kalau pakai itu. Kemudian NFT, nah ini untuk jual beli NFT lah. Nah itu di OpenSea ya, dia menggunakan OpenSea, perak, diamond, perunggu dan lain. Ini NFT guys. NFT buat apa sih sebetulnya? Kalau kalian bayangkan gini lah ya, mungkin hari ini NFT itu apa, wong cuman gambar monyet, gambar apa gitu. NFT keluarganya puluhan juta, ada ratusan juta, tuh buat apa gitu ya. Ya sekarang sih nggak buat apa-apa guys. Kalau misalkan nih NFT saya seperti ini nih, NFT ini kan hanya ada satu-satunya di dunia, hanya ada satu-satunya. Kalau udah di blockchain namanya gambar ini, bentuk ini nih, NFT nih, itu cuma ada satu-satunya, tunggal, nggak ada yang lain. Ya artinya keunikan ini bisa dipajang jika suatu hari nanti dunia metaverse sudah ada, kita bisa masuk. Misalkan kita bisa beli, kan di metaverse kita bisa beli tanah, bisa membangun rumah, bisa bekerja. Untuk beli tanah juga kita bisa beli dengan duit dolar kita sekarang, rupiah gitu, dibeli, kemudian kita dapat tanah. Atau kalau nggak dapat tanah,
biasanya dengan entah main game atau berperang dan lain-lain. Itu ya tergantung nanti metaverse-nya seperti apa. Kalau game itu kan ada yang dengan cara berperang, dengan punya senjata, dengan punya tentara seperti itu, kejamnya ngikutin dalam game lah. Tapi kalau dunia metaverse saya rasa nggak akan seperti itu ya, ngerebut tanah orang. Itu mungkin nanti di dalam metaverse yang betul-betul kan mencoba metaverse itu adalah dunianya real dipindahkan ke dunia digital lah, seperti itu. Lebih kurang nanti ada undang-undangnya dan negaranya, ada ininya, ada warga negara metaverse dan lainnya, ada uangnya pakai uang apa. Kemudian pada saat kita punya rumah ya kita punya ini gitu, kita pajang lah di ruang tamu gitu. Yang lihat siapa ya, kalau ada teman-teman yang datang misalkan, ayo main ke rumah gua, ya main ke rumah, dia ngeliat ini bahwa harganya mahal. Sama lah kayak sekarang ini kita punya lukisan Mona Lisa lah, punya apalah yang dipajang gitu kan, ada nilainya gitu. Walaupun figura tulisan Bismillahirrahmanirrahim harganya cuman berapa, 25.000, 30.000, kan tetap ada harganya gitu ya. Ini juga ada harganya seperti itu guys kalau kita pajang. Nah itu kan kalau kayak lukisan. Tapi nanti kalau di dalam NFT kan nanti bermacam-macam, ada sepatu, baju, celana dalam, topi dan lain-lain udah NFT. Pada saat di dunia virtual nanti kayak Nike itu, dia punya Nike sekarang dalam dunia metaverse. Pada saat kita masuk ke sana, ke tokonya, kita ambil, beli, dikirim ke rumah seperti itu. Nah itu kan metaverse yang digabungkan dengan dunia nyata seperti itu. Tapi kalau dalam dunia metaverse nanti sudah sepenuhnya kita sudah bekerja di sana, bisa bekerja, kan bisa aja kan kita bekerja membangun sebuah rumah virtual seperti itu. Persis kayak dunia ini, cuman bedanya kita lewat komputer lah gitu. Kayak kita main game ya, kita tukang ya, kita bisa masang batunya, masang ininya. Jadi buat seril mungkin. Itu metaverse nanti di dalam impian manusia di dunia metaverse seperti itu. Bagaimana kita cuman duduk di komputer menggunakan VR, seolah-olah jalan-jalan, seolah bekerja ya untuk membangun sebuah rumah. Nanti kita kita bekerja di situ, kita dapatkan bayaran. Misalkan dunianya vlogi ya, kita dapatkan uang vlogi, kita beli untuk membeli sepatu apa dan lain-lain. Pada saat kita keluar rumah kita kan harus pakai itu gitu guys. Jadi kalau mungkin nanti dunia virtualnya ada punya vlogi, ada punya Meta, apalagi kan banyak nanti ya yang membangun metaverse kan banyak. Kita bisa milih mana yang paling terkenal, paling populer, kita bisa masuk ke sana, beli di sana gitu. Siapa tahu nanti metaverse mereka ini terkenal kan, kita nggak tahu gitu guys. Itu NFT lah. Kalau sekarang ya masih aneh lah, NFT itu buat apa sih? NFT itu harganya mahal banget gitu. Oke, ini berita vlogi, kemudian ini vlogi community. Di sini ada 440.000 orang. Kalau kita klik ini, kalau nggak salah di Telegram ya. Nah Telegram ini ya, saya sudah ada, memang ada 54 subscriber, tapi hari ini belum ada belum ada updatean. Orang tadi saya baru join. Kalau kayak Shiba dan lain-lain kan saya sudah ada ya sudah ada isinya lah. Kalau kita mau lihat kesini sudah banyak. Kalau kalian mau ngikutin komunitas mereka ya, kita hanya bisa membaca aja sih kayak gini, paling enggak seperti itu ya. Kalau kalian trader atau ingin mengikuti, ingin belajar lebih dalam, masuk ke dunia mereka. Saya juga mungkin ketuntut karena memang namanya buat konten, saya harus ikut-ikutan sedikit-sedikit lah guys, belajar gitu ya. Memang nggak harus langsung bisa, tapi ya belajar pelan-pelan lah. Nah kegunaan kan tadi, utility tadi kan, apa yang dimulai sebagai meme, memang awalnya kan meme gitu kan, telah berkembang menjadi proyek utilitas terkemuka di industri. Ini udah industri loh masuknya. Ekosistem inovatif Loki menawarkan metaverse, NFT 3D nantinya. Kemudian utilitas DeFi. Jadi kalau keuangan lah ya, keuangan desentralisasi, kemudian platform pendidikan kripto, NFT, toko barang-barang dagangan dan banyak lagi. Nah, itu seperti itu ya. Di situ juga ada laporan resminya, kalian bacalah, ambil saja. Menada amal, di antara prakasa lainnya Vloggy telah berjanji untuk membangun sekolah canggih pertama di setiap benua.
Kemudian di setiap negara terbelakang dunia, Guatemala, Ghana, Laos, dan Nigeria sudah menjadi rumah bagi sekolah-sekolah Floki. Kemudian dia membuat perubahan dunia yang nyata dalam misi Floki. Ini dokumentarnya kalau kalian mau lihat. Dia apa sih dia ya? On behalf of the Board of Trustees of Tabitha Kumi Foundation and the children of... Oke, di situ nanti lanjutkan saja. Saya juga paling nanti ngeliat setelahnya. Oke, tadi ya ini ada di Twitter, ada di Telegram, ada di Discord, YouTube, Instagram, Reddit, TikTok, Twitch, Facebook, dan lain-lain banyak juga rupanya. Di mana membeli Floki banyak lah guys. Ini ada cek juga banyak di Biswap, ada di OKX, ada di Maxi, ada di Get.io, Binance ada nggak ya? Sama beli di mana ya? Nah ini kalau mau kontraknya tadi udah saya bilang kontraknya ya. Ada kode market cap, total supply-nya. Oh kita bisa ini ya, bisa apa namanya, secara manual untuk membeli dan menjual, ininya 0,3% tag-nya yang akan nanti juga untuk tagging, kemudian untuk di burning juga. Holdernya sudah 440.000, lumayan juga guys, banyak juga sih. Ini auditnya dari Certic, kemudian Solidarity Finance, Floki DAO, to Dream. Oh ini Floki is born, lahir ya, Floki lahir. Elon Musk tweet, "My Shiba Inu will be named Floki and the Floki token is created." Jadi ini dari tweetan si Elon Musk. Dia nulis Floki, dibikin Floki nih. Apakah ini punya Elon Musk? Nggak tahu juga guys. Nah, itu spekulasi, nggak tahu lah itu seperti itu. Kita coba lihat source-nya. Rasanya, tapi tertarik juga. Coba kita lihat sekilas ya guys ya. Di balik setiap legenda terdapat narasi yang merancangkan penjahat dan pahlawan untuk menyelamatkan hari. Kisah di balik Floki penuh liku-liku, tapi dari misi bulan akan menang. Semuanya berawal dari ketika Elon Musk aka Dogfather mentweet, "Shiba Inu saya akan diberi nama Floki," dan dari sana lahir legenda Floki. Nah ini nih Elon Musk pada 25 Juni 2021. "My Shiba Inu will name Floki." Berarti dia itu punya Shiba juga dinamain Floki kali, maksudnya gitu ya, cuman gak tahu juga. Apa-apa yang disentuh sama dia namanya dia tangan emas begitu guys, sentuh aja dikit udah berubah lah. Doge, Shiba itu ya dari dia aja nih, emang orang kayak gitulah. Entah dia di belakang itu nggak tahu, namanya juga kita nggak tahu di belakang mereka siapa. Cerita dan meme berikutnya dengan cepat terbentuk dengan lebih dari 20.000 dukung setiap bergas untuk bergabung di halaman Twitter Floki. Floki V1 segera lahir dan terdaftar di bursa destinasi terbesar dunia di Uniswap. Penjahat itu apa bahasa Indonesianya sih? Tapi ceritanya berubah menjadi yang terburuk sebagai akibat dari niat pengembang terkenal yang tidak sejalan dengan tujuan komunitas untuk menjadi komunitas yang paling terdesentralisasi, terdorong dan menyenangkan atas nama anjing kesayangan Elon, Floki. Kebalikan dari gaya Robin Hood, pengembang mengenakan pajak kepada pemegang 20% atas transaksi untuk menyalurkan dana mereka ke dompetnya sendiri, menahan dana untuk tebusan dan pasokan meningkat dengan cepat. Bla 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 lah, itu banyak, kalian baca saja deh. Mungkin apa maksudnya? Ini perlu, kalau membaca gini tidak bisa membaca aja, kalau saya bacakan juga nggak ini guys, karena ini harus fokus kita bayangkan gitu. Kenapa sih? Kan ini terjemahan guys, nggak bisa ujuk-ujuk kita baca langsung memahami gitu. Seperti itu. Oke? Aduh, lari dia. Oke, demikian. Kemudian dia launch, kemudian dia BSC launch, kemudian Floki Crypto Card. Oh ini ininya ya, apa sih namanya, perjalanan lah. Liku-likunya nih. 1,4 miliar dolar didonasikan untuk perkebunan
Wow, keren juga. Kemudian gamenya lahir, Valhalla. Kemudian, nah ini banyak kalau kalian mau lihat. Oke, ini timnya guys. Ada juga apa? Mr. Brownwell, Lintern, Sabre, Jack Shu, The Viking. Ya nggak usah heran lah kalau ininya juga nggak jelas. Bitcoin juga yang harganya ratusan juta juga, Satoshi itu siapa gitu, nggak tahu dibaliknya dia siapa juga nggak ada yang tahu guys, seperti itu. Oke, apakah scam? Ya Bitcoin aja masih dibilang scam guys, banyak orang yang mengatakan begitu loh, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang itu juga mengatakan demikian. Tapi makanya kalian harus membaca, belajar, dan apa sih namanya, ya paling tidak mencari tahu lah guys. Nggak semuanya kok kalau kita membaca perjalanan dan lain-lain, bagaimana membayangkan teknologi ke depan, kemudian untuk apa. Jika kalian beli nih, pindah ke satu wallet ke wallet lain, kalian pindahkan dari apa sih namanya, exchange ini ke exchange A, ke exchange B, ke C, kalian pindah-pindah aja coba, itu bisa bayangin, oh duit kripto begini gitu ya. Coba kalian lihat, kalau kalian beli forex, beli saham, nggak bisa begitu guys, itu bedanya loh. Saya juga tertarik justru di situ. Telat tapi ya itulah gitu ya. Geng, itu saja ya, sudah cukup lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.